Halo, jumpa lagi dengan saya Naskin Junedi. Hari ini kita berbicara tentang perubahan iklim yang sebentar-sebentar hujan, dingin, tiba-tiba panas, tidak menentunya musim hujan, tiba-tiba waktunya kemarau, banjir, dan bagaimana dihubungkan dengan kecerdasan buatan yang akhir-akhir ini fenomenanya menuju ke hal-hal yang negatif. Jadi persamaan antara perubahan iklim global dengan perlombaan pembuatan kecerdasan buatan ya, kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Pertama, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China pun, dan negara-negara Eropa, Israel berlomba-lomba melakukan kecerdasan buatan atau AI, di mana mereka memakai listrik itu dari batu bara atau energi-energi yang tidak terbarukan. Mereka menolak panel surya, ya, panel matahari, ataupun memakai air atau udara atau energi terbarukan. Di samping itu, energi tidak terbarukan itu lama untuk bisa tumbuh di bumi ini, sehingga kita akan krisis lingkungan hidup. Semakin lama kita gersang, air bersih sulit untuk didapatkan, tumbuh-tumbuhan atau flora fauna, hewan-hewan yang sebenarnya ada, itu lama-lama habis. Dan Indonesia rentan dengan perlombaan kecerdasan buatan ini karena kita kadang tidak kritis dan tidak kreatif mengelola sumber daya alam kita dan mempertahankan sumber daya manusianya, meningkatkan kecerdasan sumber daya manusianya. Sehingga krisis iklim global akan berdampak jelas kepada kita. Apakah itu kita biarkan? Walaupun Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-8 ini, sudah menandatangani bersama Presiden Brasil ya kemarin untuk bagaimana energi dunia yang ramah lingkungan. Tetapi negara-negara lain tidak mau, seperti Amerika Serikat yang tadi saya jelaskan, atau perlombaan yang membuat kecerdasan buatan, karena mereka berlomba-lomba untuk itu. Mereka, China dan Amerika Serikat, lagi berlomba untuk melakukan kecerdasan buatan untuk membantu mereka dalam melakukan klaim globalnya New World Order atau tatanan dunia baru. Nah, itulah tantangan kita, bahwa China, Amerika Serikat sendiri tidak peduli terhadap perubahan iklim global, ya, sampai negaranya pun terjadi kehancuran, banjir, kebakaran di mana-mana. Tidak, karena mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kecerdasan buatan itu, mau menjadi nomor satu, karena dengan kecerdasan buatan itu mempermudah mereka menguasai dunia. Saya melihat linearnya antara persamaan antara perubahan iklim dan kecerdasan buatan yang semakin hari semakin kencang. Dan ini hati-hati
buat kita semua. Perlombaan-perlombaan ini yang akan menjurus kepada perang global, termasuk perang ekonomi, penguasaan ekonomi global ini. Walaupun China satu sisi tidak kepingin ada penguasa tunggal atau klasik oleh kapitalisme klasik yang dibawa oleh Inggris maupun Amerika Serikat, tetapi ada konspirasi. Ya, saya percaya, dan ini ilmiah, linearnya antara kecerdasan buatan yang dilakukan dengan kerusakan lingkungan hidup. Karena perlombaan-perlombaan itu ya sebenarnya kepingin perlombaan untuk mendapatkan akses ekonomi global dan penguasa baru. Itu yang menjadi catatan kita dan kewaspadaan kita secara national security atau keamanan nasional Indonesia harus memahami tentang hal itu. Semoga kita tetap cerdas, kritis, kreatif, sekaligus menjaga lingkungan kita, bahwa kita buang sampah pada tempatnya, ya, memakai bahan-bahan yang ramah lingkungan, dan kita bisa hidup dengan bersih, sehat, ya, dan bisa kreatif untuk menuju Indonesia Emas. Salam merdeka.